Dari riset yang dilakukan oleh Brandon Burchard, dia menyimpulkan bahwa salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang dengan performa tinggi, orang-orang dengan kinerja hebat, orang-orang sukses adalah mereka punya kebiasaan membujuk. Ya, jadi mereka mahir di dalam membujuk. Artinya apa? Menginfluence, mempengaruhi orang lain untuk kemudian mau melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, video kali ini akan membahas tentang bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita di dalam menginfluence orang lain, yang itu kita belajar bersama-sama dari buku yang ditulis oleh Robert Cialdini yang berjudul Influence. Oke, kita langsung saja. Jadi dalam setiap harinya kita senantiasa butuh untuk mempengaruhi orang lain, membujuk orang lain. Coba misalnya mungkin kamu perhatikan, hari ini sudahkah kamu membujuk orang lain, meminta orang lain melakukan? Nah, ini tentunya adalah hal yang tidak bisa tidak kita lakukan. Ketika kita di rumah, kita ingin minta tolong kepada anggota keluarga, ya mau nggak mau ya kita butuh untuk membujuk agar orang itu mau melakukannya. Atau ketika kita misalnya di lingkungan sekitar, kita ngobrol dengan teman, saat kita ngobrol pun itu sebenarnya kita butuh membujuk mereka agar mau mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan. Atau ketika kita lagi belanja, ya kita butuh membujuk agar mungkin kita bisa diberikan harga khusus ataupun dapat tambahan diskon. So, prinsipnya adalah ilmu membujuk, ilmu mempengaruhi ini akan sangat kita butuhkan setiap harinya dalam keseharian. Oke, nah kita langsung saja bahas tentang buku ini. Ditulis oleh seorang profesor ya di bidang komunikasi, Robert Cialdini. Jadi Robert Cialdini ini adalah profesor psikologi ya, dan dia mengkhususkan diri dalam bagaimana mempelajari apa sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi orang lain, membuat orang lain bisa membujuk orang lain, membuat orang lain punya pengaruh lebih besar dibandingkan orang lain. Nah, prinsipnya menurut si Robert Cialdini ini ada 6 hal yang bisa membuat kita mampu mempengaruhi orang lain, dan 6 faktor ini, 6 prinsip inilah yang banyak digunakan oleh orang-orang yang telah berhasil meningkatkan performanya, meningkatkan kinerjanya, meningkatkan hasil yang mereka peroleh, termasuk mencapai sukses yang mereka inginkan. Yuk kita bahas sama-sama. Faktor pertama yang bisa membuat kita mudah mempengaruhi orang lain, yaitu adalah dikenal dengan faktor timbal balik. Artinya apa? Kita itu akan jauh lebih mudah mempengaruhi orang lain saat orang itu telah melakukan sesuatu ataupun berbuat baik kepada kita. Jadi yang namanya manusia itu senantiasa secara otomatis ada perasaan gak enak ketika kita diperlakukan baik dan tidak memperlakukan baik orang itu. Saat kita senyum pada orang lain, maka kita akan mendapatkan orang itu akan senyum kepada kita. Saat kita misalnya memberi seseorang barang, atau kita diberi seseorang barang, hadiah, ucapan, apapun, maka ada kecenderungan alami ya, ada kecenderungan alami kita untuk membalas pemberian itu. So, tipsnya adalah kalau kita ingin membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuatu terlebih dahulu yang membuat dia merasa hutang budi atau merasa bahwa oke, kita sudah baik dengan dia dan ya dia harus membalas apa yang kita sudah berikan kepada dia ya. Nah, teknik ini banyak digunakan oleh mereka yang bergerak di bidang penjualan. Kalau kamu misalnya mungkin pernah ke mall dan di situ kamu
datang ya ke area parfum, nah biasanya mereka suka ngasih tester gitu. Nah, suka ngasih tester, atau kalau misalnya kamu datang ke sebuah launching toko toko makanan, kamu sudah ke sana dan biasa di situ mereka kasih tester kita untuk nyicip. Nah, permasalahannya adalah kalau kita sudah diperkenankan untuk nyicip kuenya, itu secara alami muncul, nggak enak ya kalau misalnya nggak beli, ya beli satu aja deh, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan faktor timbal balik. Nah, kata kuncinya adalah kalau kamu ingin mempengaruhi orang lain, do something lah, lakukan sesuatu, berikan sesuatu yang kemudian membuat orang itu merasa ya dia harus memberikan timbal balik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang bisa membuat kita mampu mempengaruhi orang lain itu adalah rasa suka. Nah, orang itu suka dengan orang yang menyukainya. Ya, orang senang dengan orang yang ramah kepadanya. Jadi, kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, pastikan kita buat dulu dia merasa suka dengan kita. Ya. Kita sehari-harinya kan sebenarnya juga dipengaruhi oleh orang lain. Diminta tolong ini, disuruh itu, ataupun melakukan ini, melakukan itu atas dasar pengaruh dari orang lain, dikarenakan apa? Kita suka dengan orang itu. Ya, kalau kita tidak suka biasanya kita mudah sekali untuk menolak. Tapi karena orang itu kita sukai, maka mudah sekali kita untuk kemudian menurut apa yang diinginkannya. Nah, jadi demikian juga itu. Kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, buat orang lain itu suka dulu terhadap kita gitu. Nah, jadi misalnya kita kalau ketemu orang dan kemudian kita ingin bagaimana dia suka kepada kita, ya misalnya kita senyum kepada dia, ramah kepada dia, kemudian memberikan pujian, apresiasi. Nah, itu akan membuat orang merasa suka kepada kita, dan pada akhirnya kita bisa kemudian memanfaatkan rasa suka itu untuk membujuk dia melakukan apa yang kita harapkan dia lakukan. Kita masuk ke faktor yang ketiga di dalam menginfluence orang lain, yaitu adalah otoritas. Nah, kalau kita datang ke dokter dan dokter misalnya nyuruh kita, oke, angkat kepala misalnya, atau angkat tangan, kemudian mungkin bahkan termasuk pelorotin ya celananya untuk disuntik. Nah, kita mau-mau saja. Kenapa? Karena ya dokter ini adalah orang yang punya otoritas. Bahkan kita dikasih resep, beli ini, beli itu, makan ini, makan itu, ya cenderungnya kita akan turut apa yang dimaksudkan, apa yang diminta oleh si dokter. Kenapa? Karena dia adalah orang yang punya otoritas. Nah, otoritas juga itu punya peran besar dalam hal bagaimana mempengaruhi orang lain. Kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, akan jauh lebih mudah saat kita punya otoritas dibandingkan tidak punya otoritas. Seorang guru bisa nyuruh muridnya karena guru punya otoritas kepada muridnya. Seorang ketua bisa nyuruh timnya karena ya ketua punya otoritas dalam organisasi itu untuk menggerakkan timnya. Seorang komandan jenderal itu punya otoritas untuk menggerakkan pasukannya. Nah, jadi saat kita punya otoritas, maka kita akan jauh lebih mudah mempengaruhi orang lain. Nah, seringkali seperti ini, misalnya, saya pengen bisa do something, tapi misalnya saya merasa kok nggak punya otoritas ya. Nah, otoritas ini sebenarnya bisa sesuatu yang bukan karena diri kita, tapi kita pinjam, kita pinjamkan. Jadi misalnya, kamu jualan produk. Nah, produk ini mungkin karena diproduksi oleh perusahaan besar, maka kamu ketika membuat orang atau membujuk orang untuk beli, mungkin orang ngelihat kamu karena sebagai teman ya nggak punya otoritas untuk maksain atau untuk bujukin, tapi kamu bisa gunakan, pinjam otoritas perusahaan dalam membujuk orang untuk beli. Jadi misalnya jadi produk ini itu dibuat oleh perusahaan yang buat produk terlaris saat ini gitu. Jadi kualitasnya, garansinya itu langsung dijamin oleh perusahaan ini itu. Maka tentunya ini akan membuat trust orang terhadap produk itu meningkat karena ada otoritas dari
perusahaan yang kita gunakan untuk membuat dia yakin pada apa yang kita tawarkan. Oke. Nah, lanjut. Kita masuk ke faktor keempat. Saat kita mau menginfluence orang lain, yaitu bukti sosial. Pernah nggak kamu misalnya menemukan bahwa ketika sedang tren sesuatu dan ada perasaan kayaknya kalau nggak ikutan tren itu dianggap jadul. Nah, akhirnya apa? Ikut-ikutan tren tersebut. Nah, jadi bukti sosial ini juga sesuatu yang bisa meningkatkan pengaruh, ya, meningkatkan pengaruh kita gitu, atau kemampuan kita mempengaruhi orang lain. Sebagai contoh misalnya, seseorang menawarkan produk kepada kita, ya, misalnya, oke, dia nawarin kita beli buku. Nah, kemudian sambil dia nawarin buku, dia cerita bahwa buku ini itu juga sudah dibaca oleh tokoh-tokoh hebat dunia dan mereka memberikan testimoni serta mengapresiasi buku ini. Nah, jadi informasi bahwa buku ini juga sudah dibaca oleh banyak orang, oleh tokoh-tokoh hebat dan sebagainya, itu menjadi bukti sosial bahwa produk ini sesungguhnya bagus, produk ini sesungguhnya berkualitas dan why not itu, ataupun apa salahnya saya beli karena sudah terbukti ini dibaca oleh banyak orang. Jadi prinsipnya di dalam bagaimana menggunakan bukti sosial adalah kita mengaitkan apa yang ingin kita orang lain lakukan itu sebagai sesuatu yang bukan hanya kita minta dia lakukan tapi ataupun dia kerjakan, tapi juga ini sudah dilakukan atau dikerjakan oleh orang banyak, sehingga orang ketika kita minta untuk melakukannya dia merasa oh ya, saya nggak sendirian ini. Atau kalaupun misalnya ini adalah hal yang baru, maka karena sudah banyak yang melakukan, sudah banyak yang mengerjakan, so ya nggak ada masalah itu. Kenapa tidak saya coba itu, ya. Jadi itu berkaitan dengan bukti sosial. Kita masuk ke faktor yang kelima dalam hal bagaimana mempengaruhi orang lain, yaitu tentang konsistensi. Jadi konsistensi ini juga adalah sesuatu yang penting yang membuat orang terdorong untuk melakukan sesuatu. Ketika kita misalnya membujuk seseorang, maka kita bisa membangun konsistensi dari cara kita menawarkannya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini sedikit tricky ya yang biasa digunakan oleh para sales itu. Jadi saat mereka mau menawarkan sebuah produk, mereka akan membangun pertanyaan-pertanyaan yang arahnya adalah membangun konsistensi orang menjawab ya. Karena kalau orang sudah terbangun konsistensinya, terbangun polanya menjawab sesuatu dengan ya, maka ada perasaan tidak nyaman ketika kemudian akhirnya menjawab dengan cara yang tidak. Jadi contoh misalnya, kita punya program gitu, pelatihan public speaking. Nah, kita tanyakan itu, oke, apakah kamu ingin meningkatkan kualitas hidup kamu? Nah, orang pasti akan jawabnya iya. Dan apakah kamu ingin agar kamu bisa mewujudkan semua impian dan cita-cita kamu? Maka orang jawabannya iya. Dan dalam bagaimana mewujudkan cita-cita kamu, kamu ingin punya kemampuan dalam mempengaruhi orang lain dengan baik? Ya, jawabannya iya. Dan kamu ingin belajar hal itu melalui program ini. Nah, jadi jawaban iya ini akhirnya akan berujung pada iya yang kita harapkan. Nah, ini teknik J-set ya yang dimaksudkan itu. Jadi dengan membangun konsistensi, kita membantu orang untuk kemudian mudah untuk kita bujuk melakukan sesuatu. Dan kita masuk ke yang keenam. Untuk menginfluence orang lain, salah satu hal yang juga kita bisa gunakan adalah membangun kelangkaan. Karena namanya manusia itu secara umum itu punya perasaan tidak ingin ketinggalan, tidak ingin kehabisan. Jadi dengan kita kemudian membangun kelangkaan, ini akhirnya akan membuat orang jadi lebih terdorong untuk memutuskan. Nah, tekniknya adalah misalnya ketika kita ingin bujuk seseorang, kita bisa bujuk dengan kelangkaan. Yuk,
ikut saja, ini kesempatannya terbatas. Tahun ini hanya bikin sekali saja kegiatan ini itu. Karena setelah itu ya harus nunggu tahun depan. Ayo ambil aja yuk kesempatannya misalnya. Atau kalau kamu misalnya pernah jalan-jalan dan kemudian melihat ada promo ya, bro beli satu gratis dua, atau beli satu dapat dua. Nah, hanya berlaku hari ini. Nah, itu cara orang mempengaruhi orang lain dengan menunjukkan kelangkaan sesuatu yang ditawarkan namun ada batas waktunya. Nah, saat ada batas waktunya atau ada kelangkaan, orang akhirnya terdorong untuk cepat memutuskan. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi buku ini sangat bagus, sangat recommended buat kamu yang ingin belajar meningkatkan kemampuan kamu di dalam berkomunikasi, khususnya mempengaruhi orang lain. Buat kamu yang belajar public speaking pun sangat bagus, karena dari tahu teknik-teknik bagaimana membujuk orang ini, kamu bisa membuat satu narasi yang elegan, yang pas, sehingga dari kamu berbicara, kamu bisa tidak hanya menyampaikan informasi, menginspirasi, namun juga membujuk orang lain to do something yang kamu inginkan. Oke, kalau kamu punya tanggapan terhadap video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Juga kamu bisa tuliskan pertanyaan jika ada hal yang ingin kamu tanyakan. Dan pastinya klik subscribe dan klik loncengnya agar notifikasi video terbaru dari channel ini bisa kamu dapatkan. Dan terakhir, silakan kalau kamu mungkin punya referensi buku apa yang boleh saya share isinya, silakan tuliskan dan semoga segera saya bisa buatkan videonya. See you.